So for all of the guests and participants, please kindly stand up because we're going to sing our national anthem, Indonesia Raya, and will be followed by singing our Bukit Mulia March song. Everybody, please be seated. Thank you.
尊敬的吉祥山教学协调员Pak Indrianto，尊敬的吉祥山小学校长维嘎，尊敬的吉祥山的每位老师，尊敬的各位来宾，大家早上好。今天很荣幸能一起参加我们吉祥山的开放日，也谢谢每位来宾能抽出一点时间来参加今天的开放日。Thank you. We would like to say thank you very, very much. Firstly, for our coordinator of Bukit Mulia School, Mr. Indrianto, and also our principal from Bukit Mulia Primary School, Ms. Eka Susilowati, for all of the teachers, and the last but not least, for all of the guests and participants that have given their time to attend our event this morning, which is the Bukit Mulia Open Day. Thank you very, very much. 节目开始前呢，我们来一起祷告，希望今天的节目能顺顺利利。有请布丽达来帮我们祷告，谢谢。Yeah. Before we begin our event for today, we will begin with a prayer, and we kindly ask Ibu Rita to help us to lead the prayer. Baik, parents dan rekan-rekan guru, marilah kita awali kegiatan acara hari ini dengan doa. Mari sama-sama kita satukan hati. Izinkan saya untuk berdoa sesuai keyakinan saya agama Kristen. Mari kita berdoa. Di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, alam ciptaanmu yang sangat luar biasa, sempurna dalam kehidupan kami, yang dapat memberikan kesehatan melalui alam yang sudah Tuhan ciptakan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami sepanjang malam, dalam tidur kami, istirahat kami, dan pagi hari Engkau bangunkan kami kembali dengan tubuh kami yang sehat, tubuh yang kuat yang daripada Tuhan. Kami boleh melakukan aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan, pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan sudah mempertemukan kami bersama-sama dengan calon peserta didik kami, dengan calon orang tua peserta didik kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang akan menjadi pembicaraan kami pada hari ini. Sebelum kami memulai, Tuhan berkati setiap kami, berkati acara kami ini, terutama untuk Kepala Sekolah kami, Ibu Eka, yang akan menyampaikan, juga guru-guru yang akan menyampaikan banyak hal untuk diketahui oleh calon orang tua siswa kami. Berkati Tuhan acara hari ini agar dapat berjalan dengan lancar dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Agar setiap penyampaian informasi yang akan disampaikan boleh diterima oleh calon orang tua siswa kami dan mereka boleh percaya akan setiap pendidikan yang akan diterapkan di sekolah Bukit Mulia. Orang tua murid kami, mereka bisa mengantar anak-anak mereka untuk bersekolah di sekolah kami. Berkati acara ini ya Tuhan, berkati orang tua, guru-guru, pemimpin-pemimpin kami dari yayasan juga Tuhan berkati. Inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. 下面请吉祥山小学校长吴 Eka 致开幕词。 Yeah, and for the beginning, we have an opening speech from our principal in Bukit Mulia Primary, Ms. Eka Susilowati. Ms. Eka, please. Oke, thank you Sergio dan Vanilla. Oke, selamat pagi semua. Pagi Bu. Ya, salam kenal untuk orang tua siswa, calon orang tua siswa kelas 1. Walaupun beberapa saya sudah ada yang mengenalnya, seperti Mami Notea, ya itu saya sudah kenal. Lalu papanya Kerin, saya juga sudah kenal. Lalu papanya Kimberly, saya juga sudah kenal. Ya, oke. Selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya, untuk join, boleh meluangkan waktunya bergabung bersama dengan kami di unit SD Bukit Mulia. Ya, saat ini kan putra-putrinya sudah akan memasuki ke jenjang yang lebih tinggi yaitu SD. Ya, banyak hal yang akan kami sampaikan nanti karena ada perubahan tentunya antara pembelajaran di TK dengan pembelajaran di SD. Nanti akan kami coba paparkan satu persatu, ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya yakin Bapak dan Ibu itu pasti sibuk, ya kan? Semuanya pasti sibuk.
tapi masih sempat untuk meluangkan waktu bersama-sama dengan kami. Saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih ya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Itu pilihan yang tepat untuk hadir bersama kami di sini mengikuti Zoom pada pagi hari ini, karena kami akan memberikan beberapa hal yang menarik untuk pelaksanaan Open Day khusus murid-murid dalam dari TK Bukit Mulia. Sekali lagi saya ucapkan selamat menikmati acara kami dan semoga semuanya ikut daftar ya di SD Bukit Mulia, itu harapan kami karena diskonnya menarik loh. Oke, ya. Mari kita lanjutkan acara berikutnya. 谢谢Bu Eka。 Thank 下面 you. 有穆苏曼尼跟我们解释用网课或面课的一些规则和标准分数。有请穆苏曼尼。 Okay, our next event will be coming from Imi Sumarni. Then she will be telling us about the rules and regulations that we have in our school during offline and online learning, and also some minimum passing score for each subject. So, Bu Marni, please. Oke, terima kasih Bu Eka, makasih Sergio dan Lause. Nah, untuk pagi ini ya saya akan menyapa orang tua siswa murid kelas 1 SD Bukit Mulia karena saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah menetapkan pilihan yang tepat ya untuk join di sekolah Bukit Mulia. Nah, bagi Bapak Ibu ya dari beberapa orang tua siswa yang sudah kami kenal, namun bagi orang tua siswa yang belum mengenal, ya saya Ibu Sumarni Situmorang, ya untuk dari siswa orang tua siswa kelas 4 mungkin sudah mengenal ya. Tapi untuk saat ini saya ingin menyampaikan ya salam sehat buat Bapak Ibu semuanya dan kita boleh bergabung ya di tahun ajaran yang akan datang. Nah, baik untuk saat ini saya ingin menyampaikan ya beberapa hal ya tentang KKM ya kriteria ketuntasan minimum di sekolah Bukit Mulia. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti ya di pertemuan orang tua ya di bulan Agustus yang lalu mungkin sudah mengenal beberapa tentang kegiatan pembelajaran yang kami lakukan di sekolah Bukit Mulia. Tentunya kita tidak jauh dari yang namanya kriteria ketuntasan minimum. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin masih dari TK, nah inilah ketuntasan kriteria minimum yang akan ya diselenggarakan oleh sekolah Bukit Mulia. Next, Pak Ronald. Nah, kita mau kenal dulu nih apa itu KKM, kriteria paling rendah ya untuk menyatakan bahwa anak-anak kita sudah tuntas ya mencapai satu kompetensi dasar yang telah ditentukan oleh kurikulum nasional kita. Nah, bagaimana anak-anak bisa mencapainya? Tentunya mereka akan mengalami proses belajar mengajar. Nah, untuk saat ini kita mengadakan Zoom learning ya dan home learning. Nah, kalau misalnya nanti mereka tidak mencapai KKM, apa yang harus kita laksanakan? Ya, mereka akan kita bina, kita bimbing sampai mereka mencapai nilai minimumnya. Tapi harapan kami bagi anak-anak yang mereka bahkan bisa melampaui batas ketuntasan KKM ini, ya itu harapan kita semua. Selanjutnya. Tapi memang dulu si Moni kan bisa baca tulis waktu kelas 1 ya. Oke, baik. Nah, untuk misalnya remedial itu diberikan bagi siswa ya yang memenuhi kurang tuntas dalam pembelajarannya, sedangkan pengayaan itu diberikan bagi siswa yang sudah mencapai ketuntasan tapi kita berikan lagi ya pengayaan pengetahuan yang bisa meningkatkan, memperluas keterampilan mereka untuk kompetensi dasar tertentu. Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, kami percaya bahwa meskipun ada KKM yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya di bidang pendidikan, untuk sekolah Bukit Mulia ada 2 bagian ya pembelajaran yang kita tetapkan. Yang satunya adalah bermuatan tematik ya, tematik itu mulai dari pembelajaran agama ya,
PPKN Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, SBDP, dan olahraga. Itu adalah muatan tematik kita. Namun dalam pembelajaran sesungguhnya di Sekolah Bukit Mulia, yaitu mungkin diberikan oleh guru bidang studi tertentu. Itu untuk menentukan keahlian pencapaian ya ketuntasan belajar ini. Jadi minimumnya itu 75. Sedangkan untuk bahasa Inggris, Mandarin, dan TIK, ya minimum batasnya itu adalah 70. Tapi kami percaya anak-anak sudah mampu. Dan apabila ada siswa yang belum mencapai ketuntasan tersebut, ya kami akan bimbing mereka hingga mencapai batas minimumnya. Selanjutnya, nah, apa yang harus kami lakukan ya sebagai kami pendidik di sekolah dan untuk saat ini? Terima kasih untuk Bapak Ibu juga yang sudah mendampingi anak-anak belajar dari rumah ya. Bapak Ibu juga menjadi guru ya di rumah mendampingi anak-anak kami. Tapi kami percaya dengan adanya kerjasama antara pendidik kami di sekolah ya dan orang tua yang ada di rumah, kegiatan ini kami boleh selenggarakan. Nah, untuk mencapai KKN tadi, kami mengadakan atau menentukan ada yang disebut dengan jadwal home learning, yaitu jadwal pelajaran yang akan diikuti oleh anak-anak, ya kegiatan sehari-harinya. Nah, setelah kami belajar ya dalam satu tema untuk kurikulum kita, kami akan mengevaluasi, ya kami evaluasi diberikan jadwal untuk ulangan harian. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya kami bisa mengetahui berapa persen anak-anak bisa menerima pembelajaran baik dari segi pengetahuan maupun dari segi keterampilan yang dicapai oleh peserta didik kami. Nah, untuk tengah semesternya atau mid semesternya juga nanti akan diberikan untuk ujian praktiknya. Nah, mungkin kurang lebih 2 minggu yang lalu, ya Bapak Ibu yang sudah punya putra-putri di SD, mereka sudah melewati masa itu dan mereka sangat ya bersemangat sekali dan menyenangkan karena ini adalah memiliki pengalaman eksperimen melakukan percobaan dan itu mendapatkan suatu pengetahuan dan pengalaman yang baru yang kontekstual dalam belajarnya. Jadi anak-anak selain diberikan pengalaman, pengetahuan, pembelajaran, namun kami akan bimbing mereka untuk mengaplikasikan ya dari pengetahuan yang mereka miliki. Berarti penerapan untuk kehidupan sehari-harinya ya. Nah, setelah PTS kami juga akan mengadakan penilaian akhir semester. Berarti ini adalah kegiatan setiap 6 bulan itu mereka nanti akan menerima rapor ya semester ganjil dan semester genap. Nah, Bapak Ibu ya, kami juga melakukan satu komunikasi ya dengan orang tua siswa. Kami undang orang tua siswa kami ya setiap bulannya untuk apa Bapak Ibu? Kami akan mengevaluasi kegiatan pembelajaran anak-anak di rumah. Ya, kami tahu untuk saat ini, meskipun kita masa pandemi, anak-anak itu sangat bersemangat dalam belajar. Tapi apabila ada kendala, ya, yang dialami anak-anak di rumah, mungkin karena ada kondisi internet, kami ya mengadakan pertemuan bersama orang tua siswa kami. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu, ya nanti menjadi orang tua siswa kelas 1. Kami akan undang Bapak Ibu untuk memberikan ya masukan kepada kami bagaimana ya mungkin ada hambatan atau kesulitan anak-anak yang ada belajar di rumah. Itu akan kami respon dan kami akan tingkatkan untuk memberikan pelayanan bagi peserta didik. Tentunya itu adalah untuk meningkatkan pembelajaran, pencapaian prestasi putra-putri yang kita cintai. Selanjutnya ini adalah contoh jadwal pelajaran ya untuk kelas 1 ya. Nah, ini yang sedang berlangsung saat ini Bapak Ibu. Nah, kita sebagai Sekolah Bukit Mulia Plus ya, yang kita tekankan adalah dalam kegiatan berbahasa. Setiap harinya kita ada aktivitas belajar bahasa Mandarin ya, jadwalnya setiap hari. Kemudian bahasa Inggris juga menempati porsi yang
meningkat ya, ditingkatkan, bahkan dalam seminggu itu ada 4 kali pertemuan. Nah, selainnya itu ada kegiatan untuk menunjang pembelajaran tematik dan juga untuk meningkatkan karakter daripada siswa SD Bukit Mulia. Nah, ini adalah jadwal misalnya untuk penilaian harian. Silakan Pak Ronald. Nah, kalau misalnya untuk jadwal penilaian harian ini juga kita berikan kepada anak-anak. Tujuannya supaya apa? Anak-anak bisa mempersiapkan. Ini batasan ya, materi yang akan kita berikan kepada anak sebagai bahan evaluasinya. Jadi kami juga berharap dengan adanya jadwal ini ya, nanti anak-anak bisa mempersiapkan diri. Dari jadwal PH ini dan jadwal PTS ya, itu nanti yang akan kami akumulasi, yang akan kami olah dalam bentuk rapor yang akan kami laporkan kepada Bapak Ibu. Jadi perkembangan belajar setiap siswa dari penilaian harian, PTS-nya maupun penilaian akhir semester akan kami laporkan dalam bentuk laporan pendidikan. Nah, yang terakhir itu adalah kami mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa. Selanjutnya Pak Ronald. Nah, untuk pertemuan orang tua siswa, ya ini saya ambil ya bulan lalu kami mengadakan pertemuan orang tua siswa. Kebetulan ini untuk siswa kelas 4 ya. Nah, mereka hadir dengan antusias ya, kami mengadakan komunikasi. Kira-kira apa sih tantangan yang dihadapi anak-anak untuk belajar di rumah, dan kami juga bisa mengkomunikasikannya supaya kami bisa menjangkau ya bagaimana anak-anak bisa mencapai ya prestasi yang kita harapkan. Nah, untuk selanjutnya di dalam pencapaian ketuntasan minimal ini kami juga memiliki peraturan ya, peraturan yang akan diselenggarakan di Sekolah Bukit Mulia baik secara daring maupun luring ya. Nah, untuk saat ini memang kita mengadakan pembelajaran ya secara Zoom learning. Tapi harapan kita bagi dari pemerintah juga diharapkan bagaimana supaya pendidikan kita kembali seperti normalnya lagi ya. Itu juga harapan kami Bapak Ibu ya. Kami ingin dekat dengan anak-anak, tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tapi kami ingin ya menjangkau anak-anak lebih dekat. Nah, semoga masa pandemi ini cepat berakhir dan kami bisa ketemu dengan anak-anak. Saat ini kami sedang mempersiapkannya ya, semoga ya di saat yang sudah tepat nanti, yang sudah ditentukan, kami bisa bertemu bersama putra-putri Bapak Ibu di Sekolah Bukit Mulia yang sama-sama kita cintai. Nah, ini adalah beberapa untuk peraturan SD Bukit Mulia yang kita laksanakan secara daring. Ya, nah bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah ketemu mungkin sudah mengetahuinya bahwa pembelajaran di Sekolah Bukit Mulia kita awali setiap harinya pukul 7.30 ya, pukul 7.30. Namun sebelumnya anak-anak harus melakukan persiapan dulu. Jadi kami harapkan orang tua bisa nanti mendampingi anak-anak. Ayo nak, ya, apalagi mereka nanti untuk murid kelas 1 mungkin masih tahap penyesuaian ya Bapak Ibu ya, untuk tahap penyesuaiannya. Nah, sebelum itu nanti mereka harus bangun pagi, ya mungkin ada berdoa bersama keluarga, mereka harus mempersiapkan diri ya sampai nanti menyiapkan alat-alat pembelajarannya. Jadi mudah-mudahan untuk tahun berikutnya anak-anak sudah bisa secara mandiri. Nah, aktivitas kami ya di awalnya adalah ketika guru sudah membuka Zoom meeting-nya ya, memberikan salam, kami akan cek kehadiran ya sebagai bentuk kedisiplinan siswa dan kami berdoa bersama. Jadi kami harapkan juga anak-anak bisa join tepat waktu supaya kami bisa berdoa bersama anak didik kami ya. Selanjutnya, nah ketika kami melaksanakan Zoom learning ya, harapan kami bagi anak-anak ya supaya mereka duduk dengan posisi yang benar. Kami ingin melihat ya respon anak-anak kami ya seperti saat ini ya. Kami melihat antusias anak-anak dalam belajar, duduk dengan posisi yang benar,
kameranya ya dibuka atau dalam keadaan on dan audionya di mute. Nah, supaya mereka kami bisa pantau ya. Kami hanya bisa memantau saat ini memang hanya dalam ukuran terbatas, hanya di layar ya dengan sebatas sampai seperti saat ini. Tapi ya kalau nanti di tahun ajaran yang akan datang ya sudah bisa PTM, kami sudah bisa ya menjangkau dan merangkul anak-anak lebih dekat lagi. Mungkin guru-guru juga sudah memberikan perhatian yang ekstra ya. Nah, jadi ini untuk pembelajaran Zoom learning-nya ya, kami mengadakan kelas interaktif hingga nanti di saat yang sudah ditentukan. Nah, untuk kelas 1 itu hingga pukul 12 ya, pembelajarannya dari pukul 7.30 hingga pukul 12. Selanjutnya, nah ini contoh pembelajaran dari siswa, waktu itu adalah siswa kelas 2 ya. Mereka sangat antusias untuk mengikuti Zoom learning. Kami juga harus menyesuaikan, beradaptasi ya dengan usia anak-anak. Apalagi nanti untuk tahun yang akan datang kami berhadapan dengan putra-putri yang masih baru lulus dari TK. Pasti mereka penyesuaian dengan kami guru-guru nanti yang akan mendampingi di sana. Oke, selanjutnya. Nah, apa yang diperoleh oleh putra-putri Bapak Ibu nanti? Pasti ada rasa syukur. Mereka bergembira bersama ketemu dengan teman-teman. Tentunya mereka mendapatkan ilmu yang berguna serta bisa berbagi cerita. Kadang-kadang anak itu curhat juga sama gurunya. Kalau mereka sudah punya mungkin ya nomor komunikasi gurunya, kalau untuk siswa yang sudah lebih besar itu suka ngobrol dengan gurunya. Tapi buat anak-anak yang mungkin calon orang tua kelas 1, ya mungkin komunikasi ini adalah yang penting antara orang tua dengan guru kelas ataupun guru bidang studinya ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, pembelajaran apabila nanti kita mengikuti PTM ya, pertemuan tatap muka. Tapi mungkin ini untuk saat ini masih terbatas ya. Kita harapkan tahun ajaran yang akan datang kita sudah bisa secara full, secara normal ya. Itu harapan kita bersama. Dan orang tua juga di rumah bisa mengikuti aktivitas ekonomi secara normal dan putra-putri Bapak Ibu ada di sekolah bersama guru-guru ya dan staf yang ada di sekolah Bukit Mulia. Nah, jika nanti sudah kita melaksanakan PTM ya, pertemuan tatap muka yang kalau dalam keadaan normalnya kita akan memulai pembelajarannya dari pukul 7 hingga pukul 12.55 ya, kurang lebih jam 1 kurang 5. Ini udah yang secara normalnya. Dan untuk yang siswa kelas besarnya dari pukul 7 hingga pukul 13.45. Nah, jadi kami juga nanti akan menyesuaikan sesuai dengan kondisi ya masa yang akan datang. Next. Nah, kami juga akan mengadakan piket sekolah ya. Apabila ada putra-putri Bapak Ibu nanti tiba di sekolah ya tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, mungkin karena ada hambatan di perjalanan atau kondisi ya dalam perjalanan, kami himbau nanti putra-putri juga bisa melaporkan kepada petugas piket atau kepala sekolah supaya mereka bisa diizinkan mengikuti pembelajaran. Nah, kalau pada waktu istirahat, ya mereka ada di lingkungan sekolah Bukit Mulia, tidak diizinkan keluar dari pekarangan. Semuanya kita lakukan adalah untuk keamanan ya bagi putra-putri kita. Kami bisa memantau mereka apabila ada di dalam lingkungan sekolah Bukit Mulia. Kalau ingin meninggalkan pembelajaran ya harus seizin guru kelas dan juga kepala sekolah ya. Selanjutnya, nah jadi untuk putra-putri Bapak Ibu kami juga nanti akan memberikan absensi kepada mereka. Nah, untuk absensi ini buat Bapak Ibu ya, untuk kehadiran itu minimumnya adalah 80% ya, 80%. Tapi kita harapkan anak-anak bisa hadir secara penuh 100% supaya mereka bisa menerima pelajaran secara penuh. Nah, untuk seragam
ya yang sudah ditentukan hari Senin kita pakai seragam putih-putih dan ada vest. Apabila ada jam olahraga di hari Selasa dan Kamis, ya diizinkan bagi siswa yang masih kelas 1 2 diizinkan pakai seragam olahraga, ya. Kemudian untuk hari Jumat kita pakai baju batik yang bebas karena ini adalah salah satu bentuk kecintaan kita buat produk dalam negeri kita. Jadi kita menggunakan batik ya buatan Indonesia. Kita dukung ya kegiatan ekonomi Indonesia. Selanjutnya, nah bagi putra-putri juga ya kalau di rumah mungkin Bapak Ibu yang bisa melihat penampilan mereka. Ya, kalau anak-anak kadang-kadang juga rambutnya sudah agak panjang, mungkin kita kesulitan juga apabila ingin pergi ke salon. Tapi kalau misalnya untuk siswa yang rambutnya panjang, mungkin bisa dirapikan atau diikat supaya tidak mengganggu ya ketika mereka saat belajar. Nah, kalau yang pria ya mereka juga diharapkan ya bisa ya potong rambutnya di atas bagian telinga. Nah, semua itu menunjukkan adanya penampilan bagi putra-putri kita dengan rapi. Berikutnya, Pak Ronald. Nah, kami juga secara karakter, ya, kami membina bagi putra-putri kita ada nilai-nilai karakter Kristiani, ya, yang kami berikan kepada mereka. Ya, itu selain kami mengadakan saat teduh, tapi di dalam kehidupan sehari-hari kami juga ya mengajak mereka untuk bisa memiliki sopan santun, tata krama, ya, kemudian hormat kepada orang tua, ya, orang yang lebih dituakan apabila bertemu di sekolah. Nah, kemudian anak-anak juga sesuai dengan jadwalnya nanti akan mengikuti upacara. Nah, jadi anak-anak akan kami pantau dalam setiap tingkah mereka di sekolah maupun perkataan mereka bisa kami pantau, ya kami dan orang tua juga kita pasti berusaha ya supaya anak-anak kita memiliki nilai-nilai kesopan santunan dan etika yang baik. Nah, selanjutnya, nah Bapak Ibu, ini adalah bagi anak-anak apabila untuk saat ini mungkin apabila mereka mengikuti PTM, ya mungkin mereka masih diizinkan membawa ya makanan dari rumah, tapi kami harapkan ya nanti sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan mereka diizinkan ya saat jam istirahat mereka bisa untuk makan di dalam kelas atau di ruangan yang sudah ditentukan. Nah, kalau misalnya mereka juga tidak diizinkan membawa mainan ya ke sekolah ya, tapi kalau misalnya ada waktu-waktu tertentu guru mengizinkan mereka misalnya membawa alat elektronik ya, tapi sepengetahuan dengan gurunya. Tujuannya apa? Ya, supaya nanti kita tahu bahwa siswa ini membawa misalnya alat elektronik sesuai dengan petunjuk dari ibu gurunya, mungkin itu dimanfaatkan di sekolah. Nah, jadi anak-anak juga kami akan himbau supaya mereka juga tidak melakukan bullying ya terhadap temannya ya karena kita saling menghargai ya apapun keadaan teman kita, kondisi teman kita, ayo kita menghargai mereka sebagai sesama ciptaan Tuhan. Berikutnya, nah, tadi sudah disampaikan ada penilaian harian dan worksheet itu dalam bentuk jadwal pelajaran. Tadi sudah kita bahas di dalam pencapaian KKM-nya. Jadi harapan kami ya orang tua nanti yang sudah menerima jadwal ini bisa memantaunya dan mengingatkan anak-anak kita. Selanjutnya, nah ini adalah pengumuman dan pemberitahuan. Ya, kalau ada pengumuman dari sekolah ya itu adalah akan kami sampaikan melalui agenda ya di luar pemberitahuan agenda berarti bukan dari sekolah ya. Jadi Bapak Ibu ya kalau misalnya ada pemberitahuan dari kepala sekolah atau dari guru semuanya akan secara formalnya melalui agenda akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, kurang lebih ini adalah ya pembelajaran ya untuk pertemuan PTM kita. Apabila ada juga nanti sanksi-sanksi akan diberikan ya semuanya dilakukan adalah untuk
kebaikan, perbaikan ya buat anak-anak kita semuanya. Demikian untuk KKM dan tata tertib Sekolah Bukit Mulia. Semoga di masa yang akan datang, tahun depan, kita bisa bertemu di Sekolah Bukit Mulia secara normal. Itu harapan kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati semuanya. Ya, Ibu Sumakni.下面呢，有我们吉祥山上课活动的一些照片和视频，由Bu Christina 来介绍。有请 Bu Christine。 Next, we will have interesting photos and videos and also the photos of the teachers for all of you to enjoy. Terima kasih Laushe, terima kasih Sir Jonathan. Tapi sebelum saya menampilkan kegiatan, mungkin Bapak Ibu, siapa sih guru kelas 1? Nah, kepada Bu Rita kami persilakan, silakan Bu Rita mungkin perkenalkan bagaimana pembelajaran di kelas sekilas dan mungkin bisa juga kenal dengan Ibu guru kelas 1. Kepada Bu Rita dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Bu Christine untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik parents, sebelum saya memperkenalkan diri, ada pepatah mengatakan, tidak dikenal maka tidak disayang. Maka saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Margareta Pio, sering dipanggil Ibu Rita. Nah, sekarang saya dipercayakan untuk menjadi wali kelas 1. Nah, dalam pembelajaran di kelas 1, calon orang tua dan siswa kelas 1, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kerjasama antara orang tua dan guru-guru. Mengapa ya perlu kerjasama antara orang tua dan guru-guru tim pengajar di Sekolah Bukit Mulia? Nah, dengan kerjasama yang baik antara orang tua dan guru-guru, sudah pasti pembelajaran akan berlangsung dengan lancar. Nah, kira-kira kerjasama dalam hal apa yang perlu dilakukan oleh calon orang tua dan siswa supaya pembelajaran kita berlangsung dengan lancar? Yang pertama adalah sebelum memulai pembelajaran, kami mohon orang tua siswa membantu anak-anaknya untuk mempersiapkan alat tulis menulisnya seperti buku cetak, buku tulis, karena sering terjadi setelah dalam pembelajaran sering terhambat pembelajarannya karena beberapa siswa belum mempersiapkan alat tulis menulisnya atau buku cetaknya. Ketika mau dipakai buku cetaknya, barulah anak itu sibuk. Mana ya buku cetaknya? Mami tolong. Mana ya pensil saya? Mami tolong carikan. Jadi itu sudah menghambat pembelajaran. Karena dalam pembelajaran sekarang secara online, kita waktunya tidak banyak. Kira-kira hanya 30 menit. Nah, kalau anak itu sudah terhambat untuk mencari alat tulis menulis, maka sudah mengurangi waktu belajarnya. Itu sangat menghambat pembelajaran. Guru juga terkadang sering bilang begini, tolong dipersiapkan sebelum pembelajaran dimulai. Jadi itulah salah satu kerjasama yang baik antara guru pengajar dan orang tua juga siswa agar sudah mempersiapkan alat-alat tulisnya, sudah siap di samping di atas meja ketika mau memulai pelajaran. Kemudian yang kedua, saya sering menerapkan kepada orang tua dan siswa ada 2 hal yang perlu ditingkatkan dalam setiap peserta didik. Saya selalu menyuruh atau memilih para orang tua wali, mana yang mau dipilih, prestasikah atau karakter? Nah, dalam pilihan itu ada juga orang tua yang memilih prestasi, tetapi banyak juga orang tua yang memilih karakter. Dan saya sangat setuju bagi orang tua yang memilih karakter. Kenapa karakter? Karena dengan karakter yang baik, Sekolah Bukit Mulia juga menanamkan karakter-karakter yang harus dikembangkan dalam tumbuh kembang setiap peserta didik kami. Nah, dengan memiliki karakter yang baik, sudah pasti prestasi
apapun bidangnya, anak-anak pasti akan mempunyai nilai yang terbaik kalau mereka sudah memiliki karakter yang baik. Jadi ada dua hal yang selalu saya sampaikan dan ingatkan kepada orang tua, terutama untuk orang tua siswa kelas 1 dan calon orang tua kelas 1. Marilah kita bersama-sama untuk bekerja sama agar tumbuh kembang anak-anak kita bisa maju dan mendapatkan hasil yang terbaik, agar masa depan mereka bisa bermanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, gitu ya, dan memiliki karakter yang baik. Itu saja yang perlu saya sampaikan agar proses pembelajarannya berlangsung dengan baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rita. Tepuk tangan untuk Bu Rita dulu. Nah, Bu Rita ini sudah mengenal sekali anak kelas 1, bagaimana mengajar kelas 1 itu sudah boleh dibilang tidak perlu lagi ragu Bapak Ibu. Karena Bu Rita awalnya dari TK. Nah, ke kelas 1 itu mungkin kalau saya masih meraba-raba kelas 1 ya. Tapi kalau Bu Rita ini, wah luar biasa untuk mengajar, menyampaikan, karena anak kelas 1 itu apalagi dari TK masuk SD itu, wah dengan ada ulangan harian itu seperti apa ya, anak-anak kaget semuanya. Ada apa ini? Ada namanya ulangan. Jadi tidak seperti waktu mereka di TK. Tapi Bu Rita luar biasa, ya luar biasa untuk mengayomi semua anak-anak, sehingga waduh, mengajari tahap awal itu Bapak Ibu, waduh bukan hal yang gampang ya, itu hal yang sangat sulit untuk guru dan juga untuk anak-anak. Tapi kalau gurunya sudah ada kesinambungan, udah bisa nangkap, wah udah asik ya. Terima kasih untuk Bu Rita. Nah, mungkin Bapak Ibu saya udah kenal sih rata-rata yang hadir di sini. Ada bapaknya Harmoni, ada bapaknya Kerry, ada mamanya Hosea. Ini sebagai sesama orang tua juga. Saya orang tua, Mami Hosea adalah orang tua juga. Ya, terus ada maminya Sophie. Wah, banyak sekali. Sebenarnya saya ini lewatin nih bagian ini, mungkin udah pada hafal, tapi nggak apa-apa diulang ya, karena ada sebagian juga yang ingin tahu ya, apalagi kemarin waktu kegiatan pertemuan orang tua. Ya, salam sehat semuanya. Nggak usah saya perkenalkan diri, pasti udah kenal kita ya semuanya. Terus saya akan menyampaikan kegiatan. Kan kadang nanti kan kami akan minta uang kegiatan. Uang kegiatan buat apa sih? Kan udah belajar terus kegiatan, apalagi ini sama Sekolah Bukit Mulia. Ternyata ini nih kegiatan ada namanya masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, di sini sih kami mulai dengan pengenalan guru, program, sarana dan prasarana, cara belajar, budaya sekolah, dan menumbuhkan motivasi belajar siswa. Oke, next Pak. Nah, ada pertemuan orang tua. Nah, tujuan pertemuan, sebenarnya kami rindu sekali setiap pertemuan itu hadir orang tua. Tapi kami sangat sayang sekali ya. Karena apa? Hanya sebagian kecil yang datang. Nah, untuk bagi Bapak Ibu yang sering datang, untuk Mami Hosea, papinya Kerry, bisalah untuk menyampaikan, ayo semangat, karena sangat penting. Kenapa? Kita mensosialisasikan program sekolah, tata tertib siswa, perkenalan guru serta wali kelas. Oke Pak, silakan. Nah, ada kegiatan HUT RI ke-75. Ini waktu tahun lalu. Tujuannya apa? Nah, kita tanamkan ke anak-anak rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengenang kembali jasa para pahlawan yang ikut serta dalam proses kemerdekaan Indonesia. Nah, karena kita menghargai jasa pahlawan, kita harus tanamkan itu terus-menerus kepada generasi berikutnya. Oke, Pak. Nah, ada field trip. Kami Bukit Mulia, luar biasa. Walaupun secara daring, kami usahakan sebisa mungkin semua kegiatan ini terlaksana. Dan tahun lalu semuanya sudah terlaksana, dan tahun ini kami sudah mengawalinya dengan baik. Kami akan laksanakan supaya anak-anak itu senang ya.
ada sukacita, ada sesuatu hal yang baru. Di sini kami memperkenalkan lingkungan baru kepada anak-anak secara daring dengan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta. Meskipun saat itu kami ada di dalam bus saja, bus kami nggak jalan, tapi anak-anak merasa sukacita dan seru ya. Tapi bukan hanya jalan aja, kami punya kegiatan-kegiatan yang lain di dalamnya. Mungkin nanti yang pernah ikut, yang mendampingi anak-anaknya, ya bagi yang belum tahu orang tua boleh tanya-tanya, boleh seperti apa. Oke, lanjut Pak. Nah, ada perayaan bulan bahasa. Di sini kami juga membina dan mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, karena tadi kan udah disampaikan oleh Bu Sumarni, ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin, sudah itu plusnya, bukan dalam arti Bapak Ibu matematika ketinggalan ya, enggak. Matematika selalu menduduki juga porsi yang luar biasa untuk anak-anak. Nah, jadi makanya anak-anak itu pulangnya agak lama kalau Bukit Mulia. Kalau di sekolah lain mungkin jam 10 atau jam 11, Bukit Mulia kadang jam 12, kadang lebih. Nah, kami membina di sini anak-anak dan anak-anak biasanya mereka sangat senang dengan kegiatan ini. Lanjut Pak. Selanjutnya ada Hari Guru. Nah, Hari Guru ini sih kita hanya merayakan aja supaya anak-anak juga kepada pendidik itu diberikan penghargaan. Ya, bukan penghargaan benda ya Bapak Ibu, kita nyanyi, anak-anak menyampaikan puisi, macam-macam yang anak-anak bisa lakukan, kreativitas tentunya. Oke, di sini juga kita merayakan Natal. Nah, tahun lalu ini kami jadi Santa Claus ya. Kami datang ke rumah orang tua murid dan kami sangat disambut dengan baik. Walaupun pertemuannya hanya 1 sampai 2, maksimal pertemuannya 2 menit dan paling sedikit 1 menit di depan rumah mereka. Dan anak-anak, aduh sukacita sekali dan kami juga sangat bersukacita. Tujuannya untuk mengenalkan kasih Tuhan bagi dunia. Oke, silakan Pak. Nah, di sini juga kami merayakan Imlek. Ini sudah kegiatan rutin. Tujuannya mengenal dan menghargai sejarah budaya Indonesia yang juga dipengaruhi antara lain oleh budaya dari etnis Tionghoa. Silakan lagi. Oke, kami merayakan Paskah. Di sini banyak kreativitas yang ditunjukkan oleh anak-anak. Tujuan utamanya adalah mengenal kebangkitan Yesus Kristus sebagai hari kemenangan bagi orang yang percaya. Oke, dan graduation tentunya. Nah, tahun ini juga kami sudah melaksanakannya setiap tahunnya. Tujuannya adalah sebenarnya merayakan dan bersyukur atas pencapaian keberhasilan yang dicapai dengan sukacita dan memotivasi siswa lebih maju lagi untuk meraih prestasi. Terima kasih Bapak Ibu, itu aja dari kami, tapi kami akan tampilkan lagi ya, seperti apa sih kegiatan tugas-tugas siswa ya, SD itu seperti apa. Di sini Bapak Ibu bukan kami karena lagi promo berarti kami buat sebisa mungkin, enggak. Ini memang tugas mereka. Boleh nanti orang tua yang kiri kanannya tahun lalu waktu itu dibuat-buat kali, enggak. Ini memang tugasnya real ya. Karena di sini kan ada orang tua yang dari SD juga. Tapi maaf di sini kami hanya beberapa saja. Nanti Bapak Ibu, waduh, bisa pulang kita sampai besok nggak selesai kalau kami tunjukkan semuanya. Nah, tapi sebelum melihat videonya dulu, apa kabar semuanya? Ini sapaan kami selama daring nih, ya. Karena kata-kata itu adalah doa. Apa kabar semuanya? Coba ikutin saya. Kuat, sehat, jempolnya keluar, bersemangat. Ya. Semangat lagi, yes. Yes. Oke, sekali lagi, apa kabar semua? Kuat, sehat, bersemangat, yes. Yes. Nah, itulah. Jadi yang tadi ngantuk jadi langsung ini, langsung segar. Oke, silakan mari kita saksikan video dari kegiatan pembelajaran anak-anak kami. Silakan Pak Ronald. Maaf ya Bapak Ibu, mungkin ada kendala.
Halo Pak Ronald. Iya. Ini adalah kelas 5. Ada kelas 4, ada dari Magarin, ada komputer. Halo semuanya, nama saya Seven. Saya sekolah di Bukit Mulia, kelas 5. Hari ini saya akan membuat model otot manusia dengan menggunakan plastisin. Siapkan 2 bungkus plastisin. Lalu, bukalah bungkus plastisin itu. Campurlah warna yang diinginkan seperti ini. Yang pertama saya buat adalah otot polos. Otot ini tersebar di seluruh tubuh mulai dari saluran pernafasan hingga saluran pencernaan. Bagi plastisin menjadi beberapa bola-bola kecil. Proses cara membuatnya. Cubit 2 bagian bola menjadi lancip seperti ini. Lalu, gulung perlahan di telapak tangan. Lakukan hal yang sama pada bola-bola kecil lainnya. Susun sel-sel otot polos menjadi satu jaringan otot. Otot polos merupakan otot yang bekerja tanpa kita sadari atau kehendaki. Otot polos bekerja atas perintah otot dan kebutuhan tubuh. Sudah jadi model otot polos manusia. Selanjutnya adalah model otot lurik manusia. Bagi rata plastisin menjadi 6 bagian. Lalu gulunglah plastisin sampai bentuknya memanjang. Gulung juga sisa-sisa plastisin yang lain. Tambahkan bintik-bintik biru sebagai inti sel. Lalu gabunglah semua gulungan plastisin itu. Sel otot lurik berbentuk silinder yang memiliki bagian gelap dan terang sehingga tampak seperti lurik. Di sini saya akan menggulung-gulung dikit agar plastisinnya menempel satu sama lain. Jangan lupa buat tanda garis-garis agar seperti aslinya. Otot lurik bekerja atas kesadaran perintah otak dan dapat mengalami kelelahan. Otot lurik melekat pada rangka sehingga disebut otot rangka. Jadilah model otot lurik. Selanjutnya adalah otot jantung. Fungsi otot jantung adalah menyusun jantung, menggerakkan jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh, membersihkan sisa metabolisme tubuh. Bentuk plastisin seperti membentuk otot lurik. Bagian yang lebih pendek akan menjadi cabang-cabang. Otot jantung dibilang otot paling kuat karena tidak pernah beristirahat. Jadilah model-model otot manusia yang dibuat dengan plastisin. Ini adalah otot polos, ini adalah otot lurik, dan ini adalah otot jantung. Terima kasih. Semoga pembuatan model otot manusia dengan plastisin ini dapat bermanfaat.
从面不揭晓，处处闻啼鸟。夜来风一声，花落知多少。从面不揭晓，处处闻啼鸟。夜来风一声，花落知多少。啦啦啦啦。揭晓，处处闻啼鸟。夜来风一声，花落知多少。夜来风一声，花落知多少。Bersama Mimi dan Bapak Ibu guru sekalian. Sekarang saya akan memperkenalkan kalian tutorial cara membuat gitar sederhana. Bahan-bahannya yaitu coman, kardus bekas tisu juga boleh. Itu roll tisu, selotip, beberapa karet, spidol sama pensil, sama gunting. Nah teman-teman, sekarang kita akan cara membuatannya, yaitu kita bolongkan ke di sini di tengah-tengah kardus bekas yang tadi. Nah di sini ada lingkaran, tapi ini dari selotip yang tadi saya bentukkan ke oval sekaligus kan menjadi oval. Kalian di sini bisa menggunakan spidol ataupun pensil, tapi saya lebih baik menggunakan spidol ya. Terserah teman-teman kalau menggunakan yang lain. Teman-teman, kalau sudah jadi lingkaran kalian gunting ujung ininya ya, seperti saya sudah gunting tadi. Nah sekarang kita gunting bentuk ovalnya ya. Nah teman-teman, sekarang kita masukin karetnya ya. Aku udah masukin beberapa karet. Kak yang lagi yang nggak bisa minta tolong mama papa ya teman-teman. Nah teman-teman, gitar kita udah jadi. Nah kak, ini yang di atas ini apa? Ini pegangannya ya teman-teman. Nah udah jadi nih. Nah teman-teman, setelah aku memasangkan karet dan sudah memasangkan pegangannya, sekarang aku masukin pensil ya, biar suaranya lebih terdengar lebih jelas dan lebih gede. Nah kita coba ya. Teman-teman, kalian udah pada jadi belum? Kalau aku udah dong. Nah teman-teman, sekarang waktunya kita untuk menghias. Kalau aku pakai bunga. Nah bunganya udah aku cantolin ya di dalam ini ya teman-teman. Waktunya kita taruh bunga-bunganya. Nah, jadi semakin lebih indah gitar yang kita sudah buat.
teman-teman, udah jadi kan gitar kalian gimana nih? Udah pada cantik belum? Nah, kita coba tes ya pakai lagu. Kami insan mulia menjunjung tinggi semangat belajar dan berbudaya yang luhur. Kami siap menyongsong masa depan Indonesia di sekolah Bukit Mulia, sekolah yang kami cinta. Nah teman-teman, kedengaran gak bunyinya di kalian? Nah teman-teman, kalau sudah jadi, sudah bisa dimainin, kalian tahu nggak ya bunyi itu berasal dari mana? Berasal dari benda yang bergetar saat kita memetik karet ini, muncullah sebuah bunyi. Nah teman-teman, itulah cara membuat gitar sederhana. Terima kasih. Hai teman-teman, nama saya Talita. Saya dari kelas 1. Saya akan mengerjakan PR komputer dari Pak Ronald. Yuk kerjakan sama-sama. Pertama kita membuka program Scratch. Nah, sekarang kita mencari gambar yang starfish. Selanjutnya kita mencari gambar horse. Selanjutnya kita mencari gambar chicken. Selanjutnya kita ganti backgroundnya jadi underwater ya. Di sini ada 2 underwater. Aku pilih yang ini. Nah, sudah jadi. Ini PR ku Pak Ronald. Kasih nilai yang bagus ya. Trung Quốc的四季，中国一年有
个季节，春天、夏天、冬天和冬天。春天很暖和，夏天很热，秋天很凉快，冬天很冷。我喜欢冬天，是因为可以堆雪人和打雪仗。谢谢老师。Morning, I want to share about my day. I wake up at 6:30. I have my breakfast at 7 o'clock. I go to school at 7:30. I eat my lunch at 12 o'clock. I do the homework at 2 o'clock. I have my free time at 3 o'clock. I eat dinner at 6 o'clock. I go to bed at 9 o'clock. That is all about my day. Thank you for listening. Ya, terima kasih. Sepertinya kita nggak merasa waktunya udah berjalan begitu banyak ya, karena melihat video anak-anak pasti semuanya pada senang gitu. Nah, itulah kira-kira pembelajaran, kegiatan pembelajaran anak-anak di kelas selama daring. Terima kasih Bapak Ibu untuk orang tua yang sudah hadir hari ini. Kami percaya kami bisa memberikan yang terbaik untuk putra-putri Ibu, Bapak yang sudah hadir, dan mungkin juga bisa merangkul yang lainnya. Ayo bersemangat, ternyata anak-anak Bapak, Ibu itu akan kami dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang sungguh-sungguh untuk mendidik mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati. 下面将由我 Eka 跟我们解释这次的报名费、学费等等和一些促销活动，有请我 Eka。 This is the moment that we all have been waiting. So Ibu Eka will be telling us about some fees, the tuition fees, and also some discounts and promos. So please enjoy. Oke, terima kasih Rene Lause dan Sergio. Ya, Bapak Ibu masih ada di tempatnya masing-masing ya. Saya akan menjelaskan tentang biaya dan promo menarik selama Open Day. Bapak Ibu, untuk promo kita pada Open Day kali ini adalah ada diskon uang pangkal. Ya, diskon uang pangkal itu yang harga sebanyak 30%. Wow, 30% diskon uang pangkal. Ya. Lalu kemudian ada tambahan lagi, yaitu free 1 buah tab. Jadi Bapak Ibu kalau mendaftar di Sekolah Bukit Mulia akan mendapat diskon 30% plus free 1 buah tab. Oke? Ya. Lalu kemudian saya akan, kalau Bapak Ibu membayar selama 1 tahun uang sekolah, maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan free 1 bulan. Jadi kan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Kalau Bapak Ibu membayar selama setahun, maka akan ada free 1 bulan SPP. Jadi hanya membayar selama 11 bulan saja. Oke. Untuk biaya-biaya. Biaya formulir Rp200.000. Lalu kemudian untuk uang sekolah Rp1.125.000. Uang pangkal Rp8.800.000, diskon 30% menjadi Rp6.160.000. Lalu nanti setelah Bapak dan Ibu membayar Rp6.150.000, maka akan mendapatkan free tab.
Ya, tab ini bisa digunakan untuk anak-anak ikut join Zoom ya. Lalu uang kegiatan itu selama pandemi kita Rp250.000. Jika tidak ada pandemi atau secara normal tatap muka, maka uang kegiatan itu sejumlah uang sekolah. Oke, uang kegiatan ini tentunya akan digunakan untuk kegiatan kita selama 1 tahun. Antara lain kegiatan lomba-lomba, kegiatan HUT RI, kegiatan bulan bahasa, lalu kegiatan perayaan Paskah, perayaan Natal, juga kegiatan acara Imlek dan karya wisata serta field trip ya. Oke, selanjutnya. Oke, sudah itu saja penawaran menariknya nih Bapak Ibu. Silakan mendaftar. Kami memberi kesempatan pembayaran dilakukan selama 1 bulan. Hari ini kan 18 September 2021. Kami beri selama 1 bulan sampai dengan 18 Oktober tahun 2021. Wah, promonya menarik nih, diskonnya sampai 30%. Berarti Bapak Ibu membayar Rp6.160.000 untuk masuk SD dan mendapat hadiah tambahan 1 buah tabs. Oke? Ya, sekian penawaran dari kami. Oke, silakan mendaftar. Kami beri waktu selama 1 bulan. Terima kasih. Itu saja promonya. 现在是回答问题的时间。如果来宾有一些问题，有吉祥山小学校长我给回答每位来宾的问题。然后呢，我们选3个问题。 Yeah, and next will be a Q&A session where you can ask questions, but because of the time, we can only filter 3 questions. So for those whoever that have questions, may raise your hand and Bu Eka will be answering. Thank you. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Oh, Susana Winata, silakan. Ya, siang Bu. Selamat siang. Pagi ya, pagi. Iya, Bu, saya mau nanya, kan anak saya itu cutnya di bulan September, Bu. Jadi jatuhnya kan dia September 2016. Nah, itu bagaimana tuh, Bu? Itu kan berarti kalau sampai SD bahkan belum sampai 6 tahun ya posisinya ya, Bu ya. Nah, itu bagaimana tuh? Oke, karena kan anaknya ini maminya ini ya. Sophie ya. Oke, apa kabar Mami Sophie? Ya. Jadi begini, kan anak Mami Sophie ini udah TKB. Ya kan? Udah TKB. Masa mau lanjut lagi di TKB 2 tahun? Oke, nggak apa-apa. Daftar aja di kelas 1. Oh, gitu. Ya, soalnya secara umur kan memang belum. Secara umur kan memang belum, Bu, gitu pikiran saya gitu. Terus memang mentalnya juga masih mental anak-anak, makanya saya juga agak bingung apakah nanti ada tes dulu apa gimana, Bu? Oh, saya tidak ada tes. Tes kok serem banget dia nyebutnya tes. Saya hanya wawancara. Ya, tanya jawab aja. Oke? Berarti nanti kalau gitu maksudnya. Tapi kalau sudah di TKB, saya rasa nggak usah lah. Udah langsung aja masuk kelas 1. Penawaran khusus nih dari saya nih, langsung aja daftar, saya terima langsung. Dari TK Bukit Mulia langsung aja. Anak dalam. Soalnya saya bingungnya takutnya anaknya belum bisa ngikutin banget, Bu, gitu. Tadi pikir saya gitu doang sih. Nah, kalau memang udah pasti oke, nggak masalah sih, ya udah. Ya, sebab kami sekolah swasta sebenarnya kami diberi wewenang juga sih, ya. Kecuali sekolah negeri, memang sekolah negeri harus patuh dan taat pada aturan. Kalau kita kan istilahnya udah, yang penting sudah ada ijazah dari TK. TK kan sudah ada ijazahnya tuh, jadi kami bisa nerima di SD. Oh iya. Oke, Mami. Ya, paling nanti NISN-nya aja dapatnya nanti mungkin setelah kelas 2 baru keluar tuh nomor NISN yang dari pemerintah. Ya, karena nanti kalau udah umur 7 tahun otomatis langsung keluar nomor NISN-nya. Oke? Cuma itu aja sih. Tapi pasti keluar nomornya. Oh, NISN tuh apa sih, Bu? Maaf. Nomor induk siswa nasional.
nomor induk siswa nasional. Jadi kan sekarang semua serba online, jadi semua siswa itu terdata di pemerintah. Jadi NISN itu sudah ada kalau dia sudah berumur 7 tahun, gitu. Ya? Ya, oke, makasih banyak ya Bu. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Ya Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi Ibu Novia ya. Ya, ini gimana balikinnya ya? Ya nggak apa-apa gitu juga. Gini Bu, saya kan anak saya kan TKB terakhir tuh si Renfort. Itu nanti kalau masuk SD gimana ya Bu ya? Apakah ada tes atau gimana gitu untuk masuk persiapan SD kelas 1? Oh iya, kalau khusus anak dalam saya tidak akan adakan tes, Mami. Karena kan guru TK-nya juga sudah tahu. Jadi anak luar itu pasti saya adakan wawancara. Saya nyebutnya bukan tes, jadi wawancara dengan saya ya untuk anak luar. Kalau untuk anak dalam silakan aja daftar ya. Tapi kan gini kan anak saya kan memang jadi kan gini itu berarti nggak mempermasalahkan dulu kan soalnya waktu SD waktu TK dia itu kan Agustus lahirnya berarti bukan September ke atas ya. Nah itu sempat dibilang sama misnya dulu capseknya ya. Katanya takutnya nanti pas dia mau kelas 6 itu ya itu tadi itu yang apa NIK-nya tuh jadi salah. Nah itu jadi takutnya dia turun kelas gitu. Jadinya tapi saya juga nekat sih kasih dia aja sih soalnya juga cuma beda sebulan kan gitu. Tapi saya pengen tahu apakah ini kan selama ini kan dia 2 tahun ke depan 2 tahun ini kan dia kan online ya. Terus udah gitu kan ya anak TK kan ke online kan suka-suka dia gitu. Jadi saya agak-agak worried gitu untuk dia masuk SD 1 gitu. Apakah mereka kan bisa ngikutin nggak sih gitu loh. Maksudnya ini ya saya sih berharap sih tatap muka ya. Jadi maksudnya anak-anaknya lebih bisa disiplin gitu. Tapi apakah bisa dihandle gitu Bu? Maksudnya dengan anak-anak yang tadinya kan TK itu kan 2 tahun itu kan dia kan online kan, jadi ya istilahnya di rumah dia bebas lah ngapain, kayak mau online ke online kayak suka-suka mereka gitu. Jadinya apakah mereka bisa ngikutin gitu loh Bu, maksudnya nantinya gitu, maksudnya dengan kebatasan mereka yang seperti itu, karena kan tiap anak-anak beda kan, maksudnya ada yang belum bisa, mungkin maksudnya secara dia baca nulis masih belum lancar banget gitu, tapi udah bisa gitu, tapi kayak saya juga takut sih sebenarnya dia bisa ngikutin apa enggak nantinya gitu. Oke, Mami, saya mengerti ketakutan Mami ya, pasti khawatir. Nah, tahu saya, memang kan TK Bukit Mulia itu plus ya bahasa Inggris ya, pengantarnya pakai bahasa Inggris. Nah, nanti pada semester kedua, ini kan masih semester 1, nanti pada semester kedua akan ada penambahan dari pelajaran bahasa Indonesia. Nanti akan ada Ibu Emi yang akan mengajarkan, memantapkan anak-anak untuk belajar persiapan membaca. Ya, nggak usah khawatir, nanti akan diajarkan juga. Lalu kan untuk saat ini yang kelas 1 itu sebelumnya juga pembelajarannya di TK itu secara online ya, boleh dibilang. Nah, kita bisa dengarkan nih kesaksian dari Bu Rita. Gimana Bu Rita, apakah kelas 1 yang sekarang, kan TK-nya mereka secara online nih, gimana sekarang Bu Rita menghadapi? Ya, baik, terima kasih Bu Eka. Salam kenal parents. Ya, selama pembelajaran online yang dari TK ke SD sekarang, memang awal-awal pertemuan mereka belum terbiasa. Mereka masih nangis, cengeng, dan masih minta banyak perhatian. Tetapi syukur, puji Tuhan, mereka bisa mengikuti ketika pendekatan antara guru dan siswa. Yang pertama pendekatan dulu, ya. Mencari di mana sisi kekurangannya siswa dulu. Dia biasanya maunya seperti apa, pembelajarannya bagaimana. Jadi kita cari tahu dulu titik lemahnya siswa dan kelebihannya. Setelah mulai pembelajaran, 1 minggu masih banyak yang cengeng, kedua minggu, dan buktinya sekarang baru bulan September ya. Jadi Juli, Agustus, September. Mereka semua kelas 1 sudah sangat tertib waktu belajar. Boleh ditanya juga sama guru-guru yang lain, karena pendekatan dari setiap pengajarnya. Jadi ketika anak itu belum bisa membaca, kita memberikan waktu buat anaknya, kalau dia bersedia juga. Biasanya gurunya saya sebagai wali kelas memberikan waktu untuk anak itu belajar membaca. Mau join 10 menit sebelum belajar, join duluan, gurunya memberikan latihan membaca. Juga ada waktu setelah selesai belajar di atas jam 12,
Kalau orang tua dan anaknya mau belajar, saya menyisihkan waktu 30 menit untuk memberikan latihan membaca secara gratis agar anak-anak lebih cepat dalam mengikuti pembelajaran. Itu aja, yang penting semangat dari anak itu dulu, ada dukungan dari orang tua, seperti itu. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Bu Rita. Oke. Mereka boleh saya mungkin kedua orang tua tadi sama pengalaman dengan saya. Anak saya itu masuk SD itu 5,5 tahun. Nah, memang TK Bukit Mulia anak dalam. Kalau anak dalam kan boleh apa namanya, ya beda lah namanya anak dalam juga ya. Jadilah berlaku kalau bukan anak dalam. Jadi 5,5 tahun memang kelas 1, bacanya juga waktu itu masih belum lancar sekali. Jadi anak saya itu sekarang udah kelas 4. Mungkin tadi dia ada di video juga tadi. Nah, 5,5 tahun itu memang kelas 1 waktu itu dia nggak dapat NISN. Nah, sempat udahlah berarti tetap kelas 1, tapi ada keikhlasan kan ya, kalau memang kelas 1 ya berarti udah dapat ilmu bertambah daripada di rumah, kasihan udah stop masa berhenti gitu. Nah terus kalau kita cari sekolah yang lain kan penyesuaikan dengan temannya kan kasihan, ya sudahlah saya kasih aja di SD Bukit Mulia. Nah terus Bapak Ibu dengan guru-guru yang tadi Bu Rita sampaikan, nah tapi bisa juga menyesuaikan dengan teman-temannya. Nah, di kelas 2 ternyata dapat ini NISN-nya. Jadi ada 2 di situ, ada Elvino namanya. Nah, juga sama dengan kekhawatiran maminya Sophie dan maminya Novi ya, atau Ibu Novi. Nah, jadi nggak masalah, betul yang dibilang oleh Bu Eka. Jadi asal aja dari kita orang tua kita tetap dukung. Maksudnya kita nggak lepas, oh saya udah sekolahin berarti udahlah gitu. Jadi maksudnya kita harus bantu juga di rumah tentunya. Terima kasih untuk saya berbagi. Ya, terima kasih Bu Christine untuk penjelasannya. Ya, Mami, jadi nggak usah khawatir ya. NISN pasti nanti akan dapat seiring berjalannya waktu, akan keluar. Nanti anak Mami jangan khawatir, tetap bisa ikut ujian saat kelas 6. Oke? Iya, ya, jangan ragu ya untuk daftar ya di SD ya. Ingat loh promonya loh, diskonnya 30%. Plus step lagi kalau bayar, walaupun memang diberi waktu selama 1 bulan saja. Oke, ada lagi pertanyaan? Selamat datang Pak Indrianto. Terima kasih sudah meluangkan waktu hadir bersama kami. Silakan pertanyaan lagi, kami buka kalau yang ingin bertanya. Sudah jelas ya? Oke, sudah jelas. Iya. Nanti tolong sampaikan ya kepada teman-teman yang kepada teman-teman yang saat ini tidak hadir. Misalnya ada grup WA, tolong sampaikan ya kepada orang tua murid yang lain, orang tua murid dari K2 ya, yang mungkin hari ini berhalangan, kami tahu mungkin mereka sibuk, tolong disampaikan juga bahwa ada diskon sebanyak 30%, jadi hanya Rp6.160.000, terus plus mendapatkan TAPS ya, selama waktunya 1 bulan. Nah, untuk mami-mami nih, kalau ada atau papi-papi yang bawa orang luar, misalnya ada teman, ada kerabat, ada saudara yang saat ini mau masuk kelas 1, ayo ajak-ajak ke Sekolah Bukit Mulia. Tadi ada promosi juga untuk orang tua yang membawa teman atau saudara atau kerabat yang datang untuk mendaftar di Sekolah Bukit Mulia, ya. Ada rewards untuk orang tua yang bisa istilahnya mengajak, ya, siapapun atau kenalannya untuk sekolah di Bukit Mulia. Oke. Ada dari Mami Hosea, Bu Eka. Oh, silakan Mami Naomi ya. Ibu mau nanya, kalau formulirnya belinya gimana ya Bu?
Formulirnya itu bisa dibeli di Ibu Tini. Oh, oke. Tapi sekarang kita tidak menerima pembayaran secara cash, secara transfer saja. Transfer ke biasa ke Yayasan Bukit Mulia, Yayasan Bukit Mulia, nomor rekening tahu kan, yang seperti uang sekolah. Nanti tinggal kabarin ke Ibu Tininya gitu. Iya, tinggal kasih kabar ke Bu Tini, saya sudah transfer gitu. Boleh bantu jawab Bu Eka? Boleh, silakan. Untuk formulirnya Ibu, ini saya kirimin linknya untuk isi datanya terlebih dahulu. Nanti Bu Tini lihat datanya baru telepon Ibu lagi nanti. Bagaimana kelanjutannya untuk pembayarannya. Itu ada link di chat Zoom, udah saya kirim. Oh iya. Nah, terima kasih. Dari Ibu Novi lagi Bu Eka. Oh Ibu Novi, silakan Bu Novi ya. Aku mau nanya Bu, itu uang pangkalnya itu untuk 6 tahun ya, berarti SD 6 tahun ya berarti benar? Iya, Sampai iya, iya. Jadi kalau sudah, ya. Boleh Ibu dulu, sorry. Misalnya nih, dia naik kelas 2, dari kelas 1 nih naik kelas 2, nggak kena uang pangkal lagi, ya udah satu kali itu untuk 6 tahun. Nanti begitu masuk SMP, karena beda jenjang ya, nah nanti akan ada lagi biaya baru setelah masuk SMP. Nanti kalau kayak uang formulirnya kita datang ke sekolah ya, ketemu Ibu Tini beli langsung beli, atau kayak tadi Bapak yang Bapak infoin di link itu kita isi dulu atau gimana? Boleh diisi dulu Bu untuk datanya. Oh, diisi aja dulu datanya. Nanti saya tinggal infoin ke Bu Tini aja gitu aja ya. Iya. Nah, nanti mungkin di formulir itu nanti ada upload data-data anak seperti KK, terus kemudian akte lahir, kemudian yang lainnya juga. Nanti setelah datanya masuk, Bu Tini kembali nanti untuk hubungi Ibu untuk situ untuk pembayaran yang lain. Nanti kita nggak perlu ke sekolah gitu ya untuk ketemu Ya, gitu. karena pandemi juga kan kita usahain yang terbaik lah. Makasih ya Pak ya, makasih ya Bu infonya. Sama-sama. Wah, kayaknya tertarik nih daftar ya. Amin. Amin. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Aduh, ini ada Papa Harmoni. Papa Harmoni, apa kabar? Saya besar harapan dedenya Harmoni masuk nih di Bukit Mulia. Ya. Amin. Amin. Gimana? Masuk Bukit Mulia nggak nih, Dede Harmoni? Dede Harmoni sepertinya masih Bukit Mulia. Oke, terima kasih ya. Sama-sama Bu. Oke, silakan daftar. Baik. Ada lagi pertanyaan? Sepertinya udah pada semuanya sudah semangat kayaknya. Sudah lapar. Sudah lapar. Satu pesan aja, kita buka open house juga nanti tanggal 2. Iya ya Pak Indri, tanggal 2 Oktober ya. Nah, Bapak Ibu bisa kenalkan ke tetangga, ke saudara lewat WA, medsos, terus kita ada lomba sederhana juga, nggak lomba sederhana sih, jadi maksudnya ya supaya anak-anak lebih seru bagaimana mereka, dan pasti dapat hadiah tentunya. Dan ingat kata Bu Eka tadi, bahwa 1 jiwa dapat reward dari sekolah. Kalau 2 jiwa ya 5 jiwa dikalikan saja. Berapa Pak Indri kemarin? 1 jiwa berapa? Satu anak? Ada deh. Ada deh, Asia. Yang penting diajak tanggal 2 Oktober kita ada open house untuk orang murid luar ya. Ini special day hari ini untuk anak dalam, anak bawang. Gitu. Terima kasih. Iya. Baik, kalau sudah selesai, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sekali lagi Kak, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir mendukung acara Open Day ini. Tolong informasikan kepada teman-teman yang tidak hadir dari anak-anak K2 Bukit Mulia agar diberitahukan bahwa ada promo-promo menarik tersebut. Oke, ya kita serahkan kepada MC untuk melanjutkan acara berikut. 谢谢伟嘎。节目结束前呢，来我们一起祈祷。我们有请 Sergio 来帮我们祷告。Sergio，请。就是我自己咯，老师。OK 啦。
Oh ya, salah bahasa. Okay, thank you for everybody for your participation. And before we all have our amazing breakfast, we're going to close this event with a prayer by myself. Okay, everybody, I will lead the prayer in Bahasa and I will lead the prayer in Christian religion. Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa kepada kami semua Tuhan di pagi hari ini yang cerah ini, bahwa kami guru-guru beserta koordinator, kepala sekolah, dan juga tak lepas orang tua murid Tuhan yang kami tahu mereka semua sibuk, tapi mereka Tuhan menyempatkan diri untuk bergabung di acara Open Day ini. Semuanya berjalan lancar, semuanya tentunya berjalan sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih ya Bapak, semua yang telah kami siapkan hari ini berjalan semuanya lancar sesuai ekspektasi kami. Dan untuk pagi hari ini ya Bapak, bagi kami yang mungkin akan melanjutkan aktivitas, ataupun mungkin sekedar menghabiskan waktu bersama keluarga, Kau lindungi kami, bimbing kami, menjauhkanlah keluarga kami Tuhan dari yang dekat hingga yang terjauh sekalipun, dari segala macam sakit penyakit. Kau jaga kondisi kami terutama ya Bapak dari pandemi ini, kiranya pandemi ini bisa segera berakhir, agar Tuhan hubungan silaturahmi bersama kami dengan keluarga, teman kami semua bisa kembali terpupuk. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, kembali lagi hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita foto sama-sama dulu ya Bapak Ibu ya. Tolong yang videonya belum dibuka, tolong dibuka untuk dokumentasi ya. Silakan ekspresikan diri Bapak Ibu. Iya. 1, 2, 3, cheese. Sekali lagi cheese. Sekali lagi cheese. Sekali lagi cheese. Oke, terima kasih. Mungkin info dari saya, sorry Losa. Untuk linknya tadi kan ada di chat Zoom ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin kalau emang di chat Zoom nanti kan kalau kita udah selesai nih, lupa nih linknya yang mana, bisa dicek di website ya Bapak Ibu. Di website Bukit Mulia, nanti di bagian atasnya ini ada daftar, kemudian di sini ada formulir di bagian sini. Oke, terima kasih. Itu aja informasi dari saya. Baik, Masa. OK， 今天的开放日到此结束，谢谢每位来宾的时间和来到。我们希望呢每位来宾能把孩子送到我们吉祥山小学上学，然后呢我们等你们的来到，谢谢。 Again, thank you for your time. Thank you for your participation for today. I know that may all of us are busy, but you have given us time to attend this event. And we really hope that we are going to be able to see your children, to join our big family, Bukit Mulia family. And then everybody, good morning, 大家早安，大家再见，多谢的。谢谢，Bye. 再见。 Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Bapak Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih juga semuanya. Terima kasih semua. Mami, Mama. Thank you. Terima kasih Mami Hosea, Mami Papi Harmoni. Ya, makasih teman-teman semuanya. Sukses lah. Oke, Ada Bu Linda. Bu Yuyi ada di mana? Ada di rumah. Saya tadi, saya harus. Terus saya lihat, join apa enggak ya? Saya lihat Bu Ningsi nggak ada join. Emang harus join apa enggak? Ya udahlah. Bu Eka, saya izin pamit ya. Ya, baik. Apa mau di-end? Tutup aja, udah selesai kok. Ya, Cuma Bu Christine nanti ke saya.